Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara perkara yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa adalah sakit. Yang dimaksud sakit di sini yaitu kondisi yang mengakibatkan berubahnya tabiat menjadi rusak. Kondisi ini membolehkan untuk tidak berpuasa sama seperti perjalanan dengan dalil ayat wa man kana maridhan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Ukuran sakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa adalah sakit yang mendatangkan kesukaran berat bagi penderitanya untuk berpuasa, atau dikhawatirkan dirinya akan mati kalau berpuasa, atau dikhawatirkan penyakitnya tambah berat atau lambat sembuhnya gara-gara puasa. Jika si sakit tidak terancam bahaya apapun jika berpuasa, misalnya penderita kudis, sakit gigi, linu di jari jemari, bisul dan sejenisnya, dia tidak boleh tidak berpuasa. Jadi dia harus tetap berpuasa. Orang sehat yang khawatir akan sakit atau lemah tubuhnya berdasarkan praduga kuat yang didasari pertanda atau pengalaman atau diagnosis dokter muslim yang berpengalaman, yang diketahui kebaikan perangainya sama statusnya dengan orang sakit menurut mazhab Hanafi. Orang sehat yang menduga dirinya akan mati atau tertimpa penyakit berat sama statusnya dengan orang sakit menurut mazhab Maliki. Adapun menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, orang sehat tidak sama dengan orang sakit. Jika ada dugaan kuat akan terjadi kebinasaan lantaran puasa atau terjadi mudarat yang besar, misalnya disfungsi salah satu indera, maka wajib tidak berpuasa. Mazhab Hanafi menambahkan bahwa prajurit yang khawatir tubuhnya akan menjadi lemah dalam menghadapi pertempuran boleh tidak berpuasa sebelum terjun ke medan perang meskipun dia bukan musafir. Orang yang sering terserang demam atau punya kebiasaan haid boleh tidak berpuasa berdasarkan praduga adanya kondisi tersebut. Jadi jihad meskipun tanpa perjalanan adalah salah satu faktor boleh tidaknya berpuasa untuk menguatkan fisik dalam menghadapi musuh, di samping untuk mengamalkan sunnah yang dicontohkan Nabi SAW pada tahun penaklukan Mekah. Menurut jumhur, orang sakit tidak wajib berniat mengambil rukhsah dengan membatalkan puasa, sedangkan menurut mazhab Syafi'i hal itu wajib. Dia berdosa jika tidak berniat demikian. Jika orang sakit berpuasa dalam masa sakitnya, puasanya sah, karena amal ini dilakukan pada waktunya oleh orang yang memenuhi syarat, sama seperti musafir yang mengerjakan sholat secara sempurna atau tidak dikosor. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hukum tidak berpuasa bagi orang sakit. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, sakit membolehkan untuk tidak berpuasa. Sedangkan menurut mazhab Hambali disunahkan tidak berpuasa atau makruh berpuasa pada waktu sakit dengan dalil dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Surat Al-Baqarah ayat 185. Adapun mazhab Maliki berpendapat bahwa orang sakit punya 4 keadaan. Pertama, dia sama sekali tidak mampu berpuasa atau khawatir akan mati karena sakitnya atau khawatir tubuhnya menjadi lemah jika berpuasa. Dalam keadaan demikian, dia wajib tidak berpuasa. Kedua, dia mampu berpuasa dengan sukar, maka dia boleh tidak berpuasa. Dalam hal ini pendapat mereka sama dengan mazhab Hanafi dan Syafi'i. Namun Ibnul Arabi, seorang ulama mazhab Maliki, berpendapat bahwa disunnahkan baginya tidak berpuasa. Ketiga, dia mampu berpuasa dengan sukar serta khawatir sakitnya tambah parah,
Mengenai wajibnya tidak berpuasa ada dua pendapat. Yang keempat, puasa tidak berat baginya dan dia pun tidak khawatir sakitnya tambah parah. Dia tidak boleh tidak berpuasa menurut jumhur. Tapi Ibnu Sirin berbeda pendapat. Apabila di pagi hari orang sakit atau musafir sudah berniat puasa, kemudian uzurnya hilang, dia tidak boleh tidak berpuasa. Tapi jika di pagi hari dia berniat tidak berpuasa, kemudian uzurnya hilang, dia boleh makan pada sisa hari itu. Demikian pula orang yang di pagi hari dalam keadaan tidak berpuasa lantaran suatu uzur yang membolehkannya berbuat demikian, kemudian uzurnya lenyap pada sisa hari itu, menurut jumhur selain Abu Hanifah. Semua fuqaha sepakat bahwa orang sakit maupun musafir tidak sah berpuasa sunnah dalam bulan Ramadan. Begitu pula tidak sah baginya, menurut jumhur, melakukan puasa wajib yang lain. Tapi menurut pendapat yang roji dalam mazhab Hanafi, hal itu sah. Orang sakit dan musafir menurut mazhab Syafi'i harus membayar kafarat di samping mengkodok puasa apabila telah datang bulan Ramadan berikutnya, sementara dia masih belum mengkodok. Kafaratnya adalah memberi makan sebanyak 1 mud untuk setiap harinya dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya. Keharusan membayar kafarat ini berulang lagi seiring pergantian tahun. Hanya saja jika uzurnya terus ada sampai tiba bulan Ramadan berikutnya, maka dia hanya wajib mengkodok. Kalau dia mati sebelum dapat mengkodok, tidak ada tanggungan apapun atas dirinya. Tapi kalau dia mati sesudah bisa mengkodok, disunahkan bagi walinya untuk berpuasa atas namanya. Jika walinya tidak berpuasa atas namanya, hendaknya dibayarkan makanan dari harta warisannya sebanyak 1 mud untuk setiap harinya dari jenis makanan pokok yang umum di negerinya. Hal ini didasarkan atas riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Barang siapa mati sementara dia punya tanggungan puasa sebulan, maka hendaknya diberikan makanan atas namanya kepada seorang miskin setiap harinya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man mata wa alayhi siyamun somanhu waliyuhu." Barang siapa mati sementara dia punya tanggungan puasa, maka hendaknya walinya berpuasa atas namanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.